Bayangkan ini terjadi besok pagi. Anda pergi ke SPBU dan harga bensin melonjak 14% hanya dalam satu malam. Di berita, layar televisi dipenuhi asap hitam yang membumbung tinggi dari Teluk Persia. Ekonomi dunia seolah berhenti bernapas. Maret 2026. Amerika Serikat dan Israel baru saja meluncurkan kampanye udara paling kompleks dalam sejarah modern untuk melumpuhkan Iran. Ribuan amunisi presisi menghujani pangkalan militer dan pusat nuklir. Tapi, ada satu keganjilan yang luar biasa. Washington secara resmi menyatakan, kami tidak akan menyentuh satu pun kilang minyak Iran. Kenapa AS mendadak cuci tangan dari sektor energi Iran, padahal itu adalah jantung ekonomi rezim yang ingin mereka tumbangkan? Dan mengapa mereka justru menunjuk Israel sebagai pihak yang harus bertanggung jawab jika harga minyak dunia meledak? Untuk memahami kekacauan ini, kita harus melihat bagaimana perang bayangan ini berubah menjadi perang terbuka. Semua dimulai dari kegagalan diplomasi nuklir yang sudah bertahun-tahun macet. Di tahun 2024, kita melihat Israel meluncurkan Operation Days of Repentance untuk menghancurkan pertahanan udara Iran. Lalu, di Juni 2025, eskalasi meningkat lagi melalui Operation Midnight Hammer yang menargetkan fasilitas nuklir. Tapi Iran tidak menyerah. Mereka terus memperkaya uranium hingga 60%. Target yang paling sensitif dalam setiap konflik ini adalah energi. Kenapa? Karena Iran memegang kendali atas Selat Hormuz. Jalur sempit ini dilewati 20% pasokan minyak dunia dan 30% LNG global setiap harinya. Satu rudal nyasar ke kilang minyak dan pasar global akan mengalami serangan jantung. Di Washington, logika utamanya adalah stabilitas. Chris Wright, Sekretaris Energi AS, menegaskan bahwa militer AS menargetkan nol infrastruktur energi. Mengapa? Pertama, ekonomi domestik. Trump memenangkan pemilu 2024 dengan janji menurunkan biaya hidup. Lonjakan harga bensin di atas $4 per galon sebelum pemilu paruh waktu atau midterms November 2026 adalah bunuh diri politik. Kedua, pembalasan regional. AS tahu, jika kilang Iran terbakar, maka kilang di Arab Saudi, UEA dan Qatar juga akan jadi sasaran empuk Iran. Dan alasan ketiga yang paling cerdik, strategi pasca perang. Jika mereka berhasil menumbangkan rezim, AS tidak ingin mewarisi negara yang bangkrut total. Mereka ingin infrastruktur minyak Iran tetap utuh, agar pemerintahan baru nanti punya modal instan untuk membangun kembali negara. AS ingin menyelamatkan minyaknya, bukan membakarnya. Tapi disinilah plotnya semakin rumit. Bagi Israel, perhitungannya berbeda. Mereka tidak peduli pada harga bensin di California. Bagi Netanyahu, sektor energi Iran adalah dompet teroris. Tanpa uang minyak, Iran tidak bisa mendanai Hizbollah atau proksi lainnya. Pada 7 Maret 2026, Israel mengambil langkah berani. Saat AS fokus menyerang silo rudal, jet tempur Israel menghantam 30 depot bahan bakar di sekitar Tehran dan Karaj. Langit Tehran berubah menjadi neraka atau hellscape. Menurut bocoran dari Axios, reaksi pejabat Washington saat melihat serangan itu hanya satu pesan kasar, WTF. Pesan WTF ini adalah teater politik yang sempurna. Ini memungkinkan AS untuk berkata kepada dunia, itu bukan rencana kami, itu tindakan unilateral Israel. Padahal, di balik layar, CIA tetap memberikan intelijen presisi untuk membantu serangan tersebut. Sekarang, perhatikan tempat ini, Pulau Kark. Ini adalah tulang punggung ekonomi Iran. 90% ekspor minyak mereka lewat sini. Jika Kark Island dihancurkan hari ini, ekonomi Iran akan berhenti total besok pagi. Sampai saat ini, Kark Island masih berdiri. Kenapa? Karena ini adalah garis merah terakhir. Menyerang Kark berarti memicu perang total yang akan menutup Selat Hormuz secara permanen. Dan dampak globalnya sudah sampai ke dapur kita di Indonesia. APBN 2026 kita mematok asumsi harga minyak di angka $70 per barrel. Tapi faktanya, harga dunia sudah menembus $100 hingga $120. Setiap kenaikan $1
negara kita harus menanggung beban tambahan sebesar 10,3 triliun rupiah. Bayangkan jika harga tertahan di $110, itu artinya ada lubang ratusan triliun di anggaran kita. Jadi, apakah Amerika Serikat benar-benar cuci tangan? Secara taktis, Washington memainkan perang sebagai polisi baik yang melarang serangan energi, membiarkan Israel melakukan pekerjaan kotor menghancurkan infrastruktur logistik Iran. Ini adalah alibi yang perfect. Jika ekonomi dunia runtuh, Trump bisa menyalahkan Netanyahu. Tapi jika rezim Iran jatuh, Trump akan mengklaim kemenangan atas Nobel Mission yang ia pimpin. Tapi, api di Teheran dan harga bensin di Jakarta membuktikan satu hal. Dalam perang global, tidak ada tangan yang benar-benar bersih. Menurut kalian, apakah langkah AS menyerahkan tanggung jawab serangan infrastruktur kepada Israel ini adalah strategi jenius atau justru pengkhianatan terhadap stabilitas dunia? Dan seberapa siap Indonesia menghadapi bom waktu anggaran ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk analisis geopolitik yang mendalam. Saya Alsa, sampai jumpa di video berikutnya.